Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komodo akan mempresentasikan materi etika bisnis tentang hubungan perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah. Hubungan perusahaan dengan masyarakat. Terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, hubungan perusahaan dengan masyarakat. Kedua, isu-isu tentang praktik bisnis dan risiko perusahaan. Yang ketiga, respon perusahaan atas isu dan tuntutan masyarakat. Hubungan perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat community merupakan wilayah di lingkungan sekitar perusahaan yang memperoleh pengaruh langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan. Kelompok-kelompok lain yang terpengaruh oleh tindakan-tindakan perusahaan. 1. Masyarakat siber atau cyber community. 2. Masyarakat peminat tertentu atau community of interest. 3. Masyarakat pekerja atau employee community. Hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan utama atau primary stakeholder, konsumen atau pelanggan, pemegang saham, pemasok, kreditur, karyawan, dan distributor atau pengencar retailer. Sekunder atau secondary stakeholder, masyarakat atau komunitas lokal, kelompok pendukung bisnis, kelompok penggerak kegiatan sosial, dan pemerintah baik daerah maupun pusat. Pemicu penguatan relasi perusahaan dengan pemangku kepentingan. 1. Persaingan ekonomi yang berimplikasi pada aspek strategis dan sosial. 2. Meningkatnya ekspektasi etika dan nilai-nilai luhur oleh masyarakat. 3. Perubahan peran pemerintah terkait dengan kebijakan publiknya. 4. Meningkatnya perhatian publik atas kelestarian ekologis dan sumber daya alam. 5. Pesatnya perkembangan teknologi serta pengetahuan di abad ke-21. 1. Peran masyarakat. Hubungan antara pemerintah dan perusahaan. 2. Peran perusahaan memonitor masalah-masalah publik. 3. Peran pemerintah menjamin keamanan penegak hukum. Slide selanjutnya yaitu isu-isu tentang praktik bisnis dan risiko perusahaan. Isu-isu tentang praktik bisnis yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan, cara, atau tindakan perusahaan dalam memperoleh laba dengan harapan pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Selanjutnya, apabila perusahaan mengabaikan isu-isu masyarakat, menurut konsultan McKinsey, masyarakat dapat berusaha memberi tekanan lebih besar kepada perusahaan dalam bentuk penolakan mereka atas keberadaan perusahaan. Menurut McKinsey, penyebaran isu mengenai praktik bisnis dapat dimunculkan secara sengaja oleh kelompok tertentu yang menginginkan kehancuran sebuah perusahaan. Tindakan terbaik yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan isu yang muncul, baik disengaja atau tidak disengaja, adalah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur bisnis bagi kemaslahatan hidup bermasyarakat banyak. Selanjutnya, resiko perusahaan. Yang pertama, resiko asuransi. Yang kedua, resiko teknologi. Yang ketiga, resiko keuangan. Yang keempat, resiko pemasaran. Yang terakhir, resiko lingkungan. Selanjutnya, cara yang dilakukan perusahaan untuk mengelola resiko menjadi peluang. Yang pertama, optimalisasi penggunaan sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, penerapan standar etika bisnis. Yang ketiga, manajemen yang baik. Yang keempat, evaluasi periodik melalui pengendalian perusahaan. Slide selanjutnya yaitu isu-isu. Isu-isu publik yang berkembang dapat menjadi sebuah peluang atau risiko bagi perusahaan. Tergantung seberapa kuat isu-isu tersebut berimplikasi positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan. Contohnya yaitu yang pertama, kasus perusahaan yang mencemari lingkungan. Yang kedua, kasus PT Lapindo berantas. Yang ketiga, kasus pandemi COVID-19 yang membawa peluang bagi perusahaan Zoom Video Communication. Seterusnya, pemanasan global berpotensi meningkatkan suhu bumi 1,8 sampai 6,3 derajat di tahun 2100. Meningkatnya tinggi permukaan laut secara global diperkirakan mempengaruhi produksi pertanian di beberapa daerah. Sulitnya mengukur atau menilai etis tidaknya suatu tindakan bisnis terjadi karena tidak ada ukuran yang objektif dan standar
untuk menghitung nilai kerugian bagi masyarakat atau dampak kerusakan pada lingkungan. Slide selanjutnya, respon perusahaan atas isu dan tuntutan masyarakat. Banyak harapan yang disematkan ke pundak perusahaan oleh masyarakat, seperti dukungan atas kegiatan sosial, pendidikan, pengentasan kemiskinan, perbaikan sanitasi, dan peningkatan fasilitas kesehatan, pengendalian pencemaran polusi, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan infrastruktur pendukung, yaitu termasuk listrik, air, jalan raya, telekomunikasi, dan lainnya. Aparat pemerintah yang mampu bekerja profesional dan jujur, serta kesediaan berbagai elemen masyarakat untuk duduk bersama perusahaan dan menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Ada pula berusaha mengatasi isu atau masalah yang dikeluhkan dengan berusaha seminimal mungkin agar tidak diprotes oleh masyarakat. Hal yang terbaik adalah perusahaan yang bersikap proaktif dengan mengambil inisiatif atas segala persoalan sosial serta membentuk model industri yang bertanggung jawab secara sosial. Pendekatan produktif ini dapat dilakukan melalui pembentukan divisi manajemen hubungan masyarakat. Selain itu, perusahaan juga memilih peluang strategis melaksanakan aktivitas pengembangan masyarakat yang dilaksanakan melalui kebijakan operasional di tingkat manajer atau direktur. Selain itu, perusahaan juga dapat melaksanakan kerjasama lintas sektor dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi atau LSM yang bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat. Hubungan perusahaan dengan pemerintah. Pembahasan 1. Hubungan bisnis dengan politik. 2. Kebijakan politik. Hubungan bisnis dengan politik. 1. Pihak yang mendukung keterlibatan bisnis dalam politik berargumen bahwa bisnis adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian sehingga kontribusi dalam pencaturan politik atau pemerintah sangat diperlukan sebagai penyeimbang dalam upaya memperoleh laba. 2. Pihak yang menolak keterlibatan bisnis dalam politik juga berargumen bahwa maraknya lobby-lobby para pengusaha ke lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang seringkali diikuti dengan kolusi antara lembaga tinggi negeri dengan pengusaha menunjukkan bahwa motif utama keterlibatan ini bukanlah kesejahteraan rakyat tetapi keuntungan. Strategi politikal perusahaan merupakan seluruh aktivitas perusahaan dalam mengadakan, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan guna memperoleh manfaat pada situasi terjadinya konflik kepentingan. Hal ini dapat ditempuh melalui lobbying, yaitu interaksi langsung perusahaan dengan aparat pemerintah untuk mempengaruhi pemikiran atau tindakan dari aparat tersebut terhadap masalah atau kebijakan publik. Kemitraan perusahaan dengan pemerintah. 1. Kemitraan unproduktif. Kemitraan perusahaan pemerintah disebut unproduktif jika perusahaan masih memakai paradigma lama bahwa tujuan utama bisnis adalah hanya untuk menghasilkan laba. 2. Kemitraan semi-produktif. Kemitraan perusahaan pemerintah mengarah ke bentuk semi-produktif jika kemitraan dilakukan hanya untuk kepentingan sesaat atau jangka pendek sehingga tidak ada rasa saling memiliki di antara para pemangku kepentingan. 3. Kemitraan produktif and kolaboratif. Bentuk kemitraan terbaik adalah kemitraan yang bersifat produktif dan kolaboratif yang menganggap pemangku kepentingan sebagai subjek kepentingan umum. Kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemegang otoritas atau mandat publik, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang bersifat mengikat bagi orang banyak di tataran strategis. Salah satu bentuk kebijakan publik yang mempengaruhi perekonomian bangsa adalah kebijakan perdagangan. Pada praktiknya, kebijakan perdagangan dapat bersifat 1. Unilateral, 2. Bilateral, 3. Multilateral. Kebijakan terkait ekonomi nasional. Yang pertama, kebijakan pertumbuhan untuk menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan bantuan sosial. Yang kedua, kebijakan fiskal berdampak pada belanja pemerintah dan aspek perpajakan.
Yang ketiga, kebijakan moneter berpengaruh terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Yang keempat, kebijakan perdagangan untuk mengatur keseimbangan neraca perdagangan dan memberi sanksi dalam perdagangan internasional. Serta yang kelima, kebijakan industrial guna memberikan dukungan bagi kelompok industri tersebut. Kebijakan terkait kesejahteraan publik. Yang pertama, hukum perlindungan anak berdampak pada biaya tenaga kerja. Yang kedua, ketentuan upah minimum dan jam kerja maksimum berdampak pada biaya tenaga kerja. Yang ketiga, standar keamanan dan kesehatan berdampak pada biaya peralatan dan perbaikan. Serta yang keempat, keterbukaan informasi untuk mengungkapkan informasi rahasia secara terbatas dan hati-hati. Kemudian, kebijakan yang berdampak pada pasar. Kebijakan ini mengatur perlindungan kepada konsumen yang berdampak pada biaya produksi serta subsidi pemerintah untuk kaum miskin, cacat, korban bencana alam yang berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan. Kebijakan yang berdampak pada laba. Yang pertama, ketentuan pembayaran perlindungan atau jaminan sosial yang berdampak pada kenaikan biaya. Yang kedua, ketentuan pembayaran pensiun yang berdampak pada kenaikan biaya tenaga kerja dan biaya pensiun. Yang ketiga, ketentuan kompensasi untuk tenaga kerja yang menganggur dan cacat berdampak pada biaya tenaga kerja dan biaya pesangon akibat PHK. Yang keempat, ketentuan asuransi. Berikutnya, keterkaitan kasus. Keterkaitan kasus yang dialami PT Rum Rayon Utama Makmur di Sukoharjo berkaitan dengan materi, yaitu yang pertama, dampak limbah yang dihasilkan oleh PT Rum sangat berdampak terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan timbulnya berita negatif dan membentuk opini buruk pula dari masyarakat. Yang kedua, respon perusahaan terhadap isu dan tuntutan masyarakat berupa perusahaan menerima dan menanggapi gugatan yang diberikan oleh masyarakat terhadap PT Rum. Yang ketiga, kasus yang dialami oleh PT Rum memberikan dampak besar terhadap perekonomian perusahaan. Perusahaan mengalami kerugian atas denda yang dibayarkan. Poin-poin pembelajaran. Yang pertama, pentingnya kesadaran suatu perusahaan terhadap dampak limbah yang dihasilkan oleh suatu perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Yang kedua, respon yang diberikan perusahaan terhadap isu-isu yang muncul harus cepat dan transparan agar dapat membangun hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pentingnya penyusunan strategi untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Yang keempat, keterlibatan bisnis dalam politik guna untuk mempengaruhi kebijakan publik agar menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Yang kelima, hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemerintah memiliki manfaat untuk mempertahankan komunitas usaha terhadap merugikan pemangku kepentingan. Komunitas usaha tanpa merugikan pemangku kepentingan. Yang keenam, peran pemerintah yang penting dalam keseimbangan hak dan kewajiban akan terciptanya hubungan bisnis dengan masyarakat. Baik, itu tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok 2 tentang hubungan perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah beserta contoh kasus dan poin pembelajarannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.